Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Afif Abdillah. Kalian sekarang sedang menonton channel Afif Abdillah bin Mukhtar, channel tentang dunia pendidikan, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi. That's easy. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Ingin tahu? Ayo kita ikuti. Ya, sekarang kita akan membahas tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Kalian akan mengetahui objek-objek IPA apa saja yang akan dipelajari dan pengamatan itu seperti apa. Yuk, langsung saja kita ke materi. Objek IPA dan pengamatannya. Apa itu IPA? Ilmu pengetahuan alam, tentu dong ya. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tentunya secara sistematis. Kita lanjutkan ya. Objek-objek IPA yang akan kita pelajari, yang pertama adalah fisika. Fisika itu mempelajari tentang materi, energi, gaya gerak, panas, cahaya, serta sifat-sifat fisika yang lainnya. Sedangkan yang kimia mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat. Biologi mempelajari seluruh sistem kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Sedangkan yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa tentang asal mula bumi, benda-benda langit seperti planet, satelit, bintang, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, penyelidikan dalam IPA. Penyelidikan dalam IPA untuk mengetahui tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan sesuatu atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, penyelidikan IPA harus memakai proses saintifik. Apa saja ayo proses saintifik? Yang pertama, proses saintifik adalah mengamati. Pengamatan bisa dengan indera mata, sentuhan, penciuman, dan pendengaran. Akan tapi sebagian besar dari kita untuk melakukan pengamatan diawali dengan proses melihat. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini, ketika kalian melakukan pengamatan, apa saja harus kalian amati? Hati-hati, proses mengamati berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat. Contoh, proses mengamati yang tidak tepat. Burung ini memiliki warna bulu yang indah. Proses pengamatan seperti ini tidaklah tepat karena ini dinamakan sebagai pendapat, bukan fakta yang ditemui atau diakui oleh orang pada umumnya. Saya akan mencontohkan proses mengamati yang tepat. Contohnya, bentuk paruh burung ini panjang dan runcing. Ketika orang lain melihat, memiliki amatan yang sama tentang bentuk paruh. Proses mengamati seperti ini adalah proses mengamati yang tepat. Baiklah, kalian sudah paham kan? Selanjutnya, proses saintifik yang kedua adalah menanya. Saya akan berikan contoh. Setelah kalian mengamati, tentu kalian akan bertanya, mengapa bentuk paruh ini panjang dan runcing? Apakah bentuk paruh burung berkaitan dengan jenis makanannya? Itulah contoh proses saintifik yang kedua setelah mengamati, yaitu menanya. Sekarang, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengeksplorasi atau mengeksperimen. Setelah kita melakukan pertanyaan, maka kita akan mengumpulkan data-data yang ada di sekitar. Bisa melalui amatan langsung, bisa melalui literasi, atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Jika sudah, kadang kita melakukan suatu percobaan sederhana sampai ke percobaan yang kompleks. Begitu. Sekarang setelah 3 proses saintifik, proses yang keempat apa?
Kita lihat proses saintifik yang keempat adalah mengasosiasi atau menginferasi. Apa itu inferensi atau asosiasi? Ketika kita sudah mengamati, bertanya, mengumpulkan data, maka kita harus mengasosiasi seluruh data yang kita peroleh berdasarkan teori-teori atau literasi-literasi yang sudah disediakan. Dari sini kita bisa menghubungkan fakta, kemudian kita hubungkan dengan literasi yang ada. Terciptalah suatu kesatuan yang utuh antara hal-hal yang kita temui secara faktual dengan teori-teori yang sudah ada di literasi yang kita baca. Sekarang kurang satu, apa proses saintifik yang terakhir? Proses saintifik yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Setelah kita mengetahui penelitikan sampai dengan mengumpulkan data dan menghubungkan fakta-fakta yang ada, sampai kita membuat kesimpulan, tentunya tidak diam di sini dong. Kesimpulan yang ada atau hasil-hasil yang kita sudah dapatkan tentunya kita komunikasikan kepada orang lain, agar penyelidikan kita di dalam bidang ilmu pengetahuan alam bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah anak-anak, pendidikan IPA harus melibatkan proses saintifik. Apa saja tadi? Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga adalah mengeksplorasi atau melakukan eksperimen. Yang keempat, mengasosiasi atau menginferensi. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mudah bukan? Lalu sekarang kita akan membahas tentang apa? Slide berikutnya. Mengapa kita melakukan pendidikan dalam IPA? Mengapa sih kita susah-susah melakukan pendidikan dalam IPA? Yuk kita cari tahu. Tujuan kita melakukan pendidikan dalam IPA adalah bisa mengumpulkan fakta-fakta. Ingat, fakta ya, bukan pendapat. Ingat ya, tadi kita sudah membahas bahwa IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu secara sistematis. Setelah mengikuti 5 proses saintifik, dihasilkan data, kemudian kita komunikasikan. Di sini kita lakukan penelitikan, tujuannya adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta agar mudah mempelajari konsep dalam IPA. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan kita melakukan penyelidikan dalam IPA, yaitu mengumpulkan fakta-fakta agar mudah mempelajari konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan alam. Yuk kita lanjutkan. Baik, kita sudah berada di ujung pembelajaran kita pada sesi kali ini. Kita tadi sudah belajar apa? Yang pertama, pengertian IPA. Yang kedua, kita sudah belajar tentang objek IPA. Yang ketiga, kita sudah belajar proses saintifik. Yang keempat, kita sudah belajar tentang tujuan penyelidikan IPA. Yuk kita review. Pengertian IPA tadi apa? Ya, pintar sekali. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu secara sistematis. Yang kedua, objek IPA apa saja? Yang pertama adalah fisika yang belajar tentang materi, zat, cahaya, suhu, dan sifat-sifat fisika lainnya. Yang kedua tentang kimia, mempelajari tentang penyusunan zat dan perubahan zat itu sendiri. Yang ketiga yaitu objek IPA biologi, mempelajari tentang segala sesuatu tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa, mempelajari tentang asal mula bumi dan benda-benda langit seperti planet, bintang, dan lain-lainnya. Sekarang kita juga sudah belajar tentang proses saintifik. Ada berapa? Yuk. Bagus, anak-anak pintar, ada 5. Yang pertama yaitu mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengeksplorasi atau melakukan eksperimen. Yang keempat, mengasosiasi atau menginferensi. Dan yang kelima, jangan lupa, setelah kita memperoleh data hasil penyelidikan IPA, kita harus bisa mengkomunikasikan hasil tersebut agar lebih bermanfaat bagi orang lain.
Dan yang terakhir, kita tadi juga sudah belajar tentang tujuan pendidikan IPA. Apa yuk? Masih ingat dong? Ya, tujuannya adalah agar kita dapat mengumpulkan seluruh fakta mengenai objek yang ada di dalam ilmu pengetahuan alam, supaya kita mudah mempelajarinya. Gitu anak-anakku. Hari ini kita sudah menguasai 4, yaitu konten IPA, objek IPA, proses saintifik, dan tujuan pendidikan IPA. Luar biasa, kalian sudah menguasai 4 aktivitas pada sesi ini. Sekarang kita coba latihan soal ya. Ada soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping, yaitu gambar burung tadi ya. Proses saintifik mengamati dari objek tersebut yang tepat adalah, ingat, mengamati. Tidak boleh berdasarkan pendapat, tapi fakta-fakta yang ada di objek yang kita amati. Pilihan yang A, apa nama jenis burung tersebut? Tidak tepat ya. Ini lebih tepatnya apa? Iya, lebih tepatnya adalah menanyakan. Yang kedua, bentuk paruh burung tersebut panjang dan runcing. Apakah ini berdasarkan fakta? Iya, kita simpan dulu ya. Yang C, warna bulu burung tersebut sangat indah. Tidak tepat. Ini cenderung ke pendapat ya. Dan yang terakhir, pilihan D, jenis makanan burung tersebut adalah serangga. Kemungkinan yang D ini baru kita mengumpulkan data-data, lebih tepatnya ini adalah mengasosiasi ya, atau membuat kesimpulan. Sehingga yang paling tepat adalah pintar kalian, yaitu pilihan jawaban I. Oke, kita lanjut ke latihan soal nomor 2. Latihan soal nomor 2, kita baca bersama-sama. Matahari adalah pusat tata surya kita. Oke, kita sudah paham ini. Dengan planet-planet, termasuk planet bumi mengelilinginya. Pernyataan di atas dipelajari oleh objek IPA apa yuk? Biologi, fisika, kimia, atau ilmu bumi dan antariksa. Jadi kita sudah bahas ya. Kalau biologi, mempelajari tentang segala sesuatu mengenai makhluk hidup dan kehidupannya. Fisika tentang materi, zat, kemudian suhu, cahaya, dan sifat fisika lainnya. Kimia tentang penyusunan zat dan perubahannya. Ilmu bumi dan antariksa tentang bumi, asal mula bumi, dan benda-benda langit yang ada di angkasa. Iya betul, tentunya kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Jawabannya adalah ilmu bumi dan antariksa. Luar biasa sekali. Sekarang kita ke soal nomor 3. Proses saintifik dalam IPA yang menunjukkan aktivitas menghubungkan hasil pengamatan berupa fakta dengan teori-teori atau konsep yang sedang dipelajari adalah kita sudah menemukan petunjuk di sini, adalah menghubungkan hasil pengamatan berupa fakta dengan teori-teori. Menghubungkan hasil pengamatan berarti bukan mengamati, sudah terlewat. Pasti bukan menanya karena sudah terlewat. Pasti bukan mengekspor. Mengeksplorasi itu adalah mengumpulkan data. Sehingga yang betul adalah betul adalah mengasosiasi atau menginferasi. Luar biasa kalian sudah menunjukkan bahwa kalian benar-benar masa depan Indonesia. Baiklah anak-anakku, sekian materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di WhatsApp 0857 9051 3535 atau juga bisa follow akun saya di Facebook, di YouTube channel ini atau di Instagram dengan nama Afif Abdillah bin Mukhtar. Semangat terus belajar anak-anakku, raih masa depan. Kalian adalah masa depan Indonesia untuk terus maju. Demikian dari saya, Afif Abdillah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah Indonesia.